Shalom, saya Pendeta Henry Dunan Sirait. Senang bertemu kembali dengan saudara dalam program kita dari rumah ke rumah. Saudara, kita masih pada topik besar menjadi pribadi yang seimbang. Kita sudah membahas bagaimana tentang datang dan pergi, bagaimana berbicara tentang mesbah dan mimbar, bagaimana berbicara tentang memberi dan menerima, dan bagaimana tentang keseimbangan antara menangis dan tertawa. Hari ini kita berbicara tentang firman Tuhan yang mengatur tentang antara karunia dan karakter, karisma dengan karakter. Karunia itu karisma, dalam bahasa Yunani disebut karisma, dan kalau dia jamak karismata, tetapi karakter adalah buah-buah Roh Kudus. Ada orang berkata, wah enak ya kalau kita punya karunia-karunia, bisa memindahkan gunung, bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Karunia-karunia Roh Kudus dibahas dalam 1 Korintus pasal 14. Bagaimana Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus karena mereka terlalu menguber, terlalu mengejar, berburu karunia. Jadi ibadah dan kekristenan, gereja dan persekutuan, mereka anggap hanya tempat untuk mencari karunia, mengaktualisasikan karunia, bahkan berbahasa roh. Dikit-dikit bahasa roh, dikit-dikit bahasa roh. Dan mereka mulai berlomba-lomba, bahkan mulai bernubuat. Saya tidak mengatakan bahwa hal itu semua salah dan tidak benar. Saya tidak mengatakan itu tidak perlu. Tapi seperti yang sudah kita bahas dalam beberapa episode lalu, bahwa kita perlu menjadi pribadi yang seimbang. Segala sesuatu yang over dari porsi yang ada menjadi tidak bermanfaat, menjadi tidak memberi banyak faedah. Demikian juga dalam tubuh Kristus. Tuhan memberikan kepada gerejanya ada karunia, ada karakter. Banyak orang berkata, oh saya nggak perlu karunia, saya hanya perlu karakter. Buat apa punya karunia sampai kita terbang seperti roket ke langit, tapi juga jatuh karena moral. Lebih bagus kita punya karakter yang baik, the good character, punya moral yang baik, meskipun kita tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak punya karunia. Oh tidak, no, tidak betul. Yang betul itu adalah Tuhan memberikan kita karunia, kita berkarunia, dan kita berkarakter. Orang-orang yang punya karakter yang baik dalam perjanjian lama kita bisa melihat ada Yusuf. Orang berkata, aku mau seperti Yusuf, hidup dalam karakter, suci, kudus, menolak semua perbuatan-perbuatan tersembunyi, menolak perbuatan-perbuatan dosa. Daripada seperti Simpson, punya karunia yang hebat, bisa mengalahkan singa, bisa mengalahkan musuh, dan hebat sekali kekuatannya, tapi jatuh di tangan seorang wanita seperti Delila, perempuan sorek. Dan saya mau katakan pada kita, Tuhan memberikan keduanya. Di dalam Galatia ada buah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menghasilkan dua hal yang penting bagi pertumbuhan dan keberfaedahan kita sebagai orang percaya, gereja sebagai tubuh Kristus. Roh Kudus memberikan karunia supaya kita mampu melayani, yang mengakibatkan kita punya kemampuan, capacity untuk melayani, tapi juga Roh Kudus memberi kepada kita buah, sehingga kita hidup dengan kelemah lembutan, kasih, persaudaraan, kesetiaan, dan semua yang baik yang diberikan dalam buah Roh Kudus ada pada kita. Lalu gereja memilih yang mana? Kita tidak memilih yang mana. Persekutuan kita di dalam Tuhan, persekutuan kita di dalam Roh Kudus menimbulkan keduanya ada pada kita. Tergantung dominan daripada kasih karunia, karunia yang ada pada seseorang itu tergantung daripada kerelaan roh. Ada yang memang punya karunia menyembuhkan lebih dominan daripada yang lain. Tapi ada juga yang bernubuat, pada bahasa pengetahuan. Tapi jangan sampai kita menganggap yang satu tidak penting karena mengagungkan yang satu. Jangan menganggap, oh aku ini Kristen pro karunia, aku menjadi Kristen pro karakter. Biar aku menjadi tidak terlalu hebat, tapi aku hidup dalam kesucian. Dengar baik-baik, hidup dalam kesucian adalah buah Roh Kudus, tapi kemampuan dalam karunia adalah karunia Roh Kudus. Kedua-duanya berhasil, kedua-duanya penting.
Jangan sampai mengabaikan yang satu, karena Tuhan memberikan itu kepada kita untuk kita menjadi Kristen yang bermanfaat, yang berfaedah, yang menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Masih dari saya, Pendeta Henry Dunan Sirait, dalam program kita Dari Rumah ke Rumah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.